Nur hari ini? Ya, alhamdulillah sih Pak, kabar saya baik. Ya, baik-baik ya. Tapi kalau saya perhatikan beberapa hari ini, Ibu sering mengamuk. Apakah ada masalah, Ibu? Ya, begitulah Pak. Saya tuh sebenarnya ada sedikit yang membuat saya kepikiran Pak beberapa hari ini. Bisa Ibu cerita? Siapa tahu saya bisa membantu. Oh gitu ya Pak. Nah, jadi sebenarnya begini Pak Tri. Saya tuh kepikiran sekali. Saya ini kan posisi sekarang saya itu mengajar di kelas 6. Dimana di kelas 6 itu kan merupakan kelas akhir, apalagi persiapan mereka untuk lulus, untuk ujian nanti. Nah, kemudian mereka nggak lama lagi ini ada ini loh Pak, penilaian semester. Nah, di penilaian semester ini pasti mereka harus sudah benar-benar siap, dan saya sebagai guru juga harus sudah menyelesaikan pembelajaran. Di sini saya tuh merasa Pak belum maksimal memberikan pembelajaran di kelas sendiri. Nah, selain itu saya juga ingin mendapat tugas tambahan kepada sendiri dengan saya sebagai bendahara, dimana tugas bendahara ini sendiri Pak yang banyak apa ya, kalau dikatakan tiap hari harus ada laporan, kemudian saya harus koordinasi dinas dan sebagainya. Nah, selain itu ini ada lagi satu nih Pak, saya sekarang kan sebagai peserta CGP Pak. Nah, sekarang ini sedang menjalani CGP dari tahap-tahap ini pertengahan lah Pak ya. Nah, jujur sih Pak, saya itu bingung dalam pembagian waktu saya ini Pak. Jadi saya ini memiliki kewajiban memberikan pembelajaran yang maksimal di kelas, terutama kelas saya. Nah, karena apa? Tugas utama saya kan di sini sebagai seorang pendidik, memberikan mereka pembelajaran. Nah, sementara di sisi lain, saya juga harus menyelesaikan laporan-laporan bendahara, kemudian tugas-tugas CGP saya juga itu tidak boleh saya abaikan, Pak. Ini yang membuat saya sebenarnya Pak. Saya khawatir, Pak, saya tidak bisa maksimal, saya tidak bisa efektif dalam memberikan pembelajaran kepada saya. Ini kepikiran Pak. Jadi Bu Nur ini saat ini galau ya tentang situasi yang sedang Ibu hadapi sekarang. Jadi apa ini Bu Nur yang ingin dapatkan dari obrolan kita ini, Bu? Ya, gini ya Pak. Baiklah, saya ini ingin berbagi cerita deh dengan Bapak. Dan Iya. saya sangat berharap dengan kita obrolan ini nanti saya mendapatkan solusi dari apa yang beberapa hari ini saya pikirkan. Dan ini jelas menjadi permasalahan sebenarnya bagi saya ini Pak. Iya. Apalagi Ibu Nur sekarang juga ini aktif untuk pelatihan calon guru penggerak ya Bu Nur ya. Iya Pak. Dan ternyata kesibukan Ibu di CGP dan tugas tambahan itu ganggu aktivitas Ibu, terutama yang kita sebagai pendidik guru ini untuk ke peserta didik kita. Nah, menurut Bu Nur sendiri, pembelajaran yang efektif untuk murid Ibu saat ini seperti apa, Bu? Kalau menurut saya ya Pak, pembelajaran yang efektif, terutama dengan siswa saya sekarang ini yang saya ajari di kelas 6, yaitu pembelajaran di mana semua materi dapat tersampaikan dengan baik, kemudian tepat waktu, dan mereka itu bisa memahami materi-materi yang saya berikan secara keseluruhan. Bahkan terkadang sebenarnya Pak ya, karena kondisi seperti ini, saya itu melakukan metode drill Pak. Jadi saya memberikan tugas-tugas, terkadang tugas itu belum tentu ini sesuai dengan kemampuan mereka, karena sejujurnya saya juga mengejar materi. Nah, sementara saya belum bisa paham apakah siswa nanti ini saya akan berhasil semua atau tidak, Pak. Oh, gitu. Jadi selama ini untuk mengejar ketinggalan siswa-siswi Ibu itu, Ibu menggunakan metode drill ya Bu ya, untuk mengatasinya. Ya, Iya, Pak. kalau ya mungkin ya
kasihan juga ya untuk anak-anaknya kalau dengan metode dulu. Apakah Ibu ada rencana dengan menggunakan untuk mengurangi keresahan, kegagalan Ibu ini, apakah ada rencana Bu selain metode dulu itu? Iya Pak, sebenarnya di balik keresahan saya ini juga saya sebenarnya menginginkan rencana ini Pak ya, saya punya rencana itu menghadap langsung kepada pimpinan kepala sekolah. Di sini saya akan membicarakan permasalahan saya ini karena walau bagaimanapun saya tidak bisa mendiamkan secara terus-menerus seperti ini Pak. Nah, tetapi sejujurnya Pak, saya itu masih ragu, saya itu khawatir dan bingung bagaimana ya cara mengatakannya. Karena jujur saja saya tuh merasa tidak enak juga Pak dengan kepala sekolah. Nah, Iya. saya berencana untuk meminta izin ke kepala sekolah itu agar salah satu tugas saya dari ketiga itu sebagai bendahara Pak ya, tugas saya sebagai bendahara itu siapa tahu bisa diwakilkan atau mungkin bisa dibantu dengan teman yang lain Pak. Kira yang Ibu rencanakan untuk menemui kepala sekolah itu bagaimana Bu rencananya? Nah, jadi seperti ini Pak, mungkin ya besok kali Pak ya, besok ini saya akan berusaha untuk menemui kepala sekolah. Jadi saya tuh berencana untuk meminta izin kepada beliau agar tugas tambahan saya di sini yang sebagai bendahara itu bisa diwakilkan atau bisa dibantu dengan teman yang lain Pak. Karena sebagai wali kelas kan sudah menjadi tugas utama saya. Sementara kegiatan yang saya sekarang laksanakan, yaitu kegiatan calon guru penggerak itu tidak bisa saya wakilkan kepada orang lain. Nah, makanya saya ini memilih untuk dibantu di tugas saya sebagai bendahara saja, Pak. Oh iya, begitu ya rencana Ibu ya. Jadi kendala apa yang membuat Ibu itu sehingga melakukan itu? Ya Pak, sebenarnya kendala saya di sini sehingga saya mau melakukan ini terkendala waktu Pak. Karena jujur saja saya ini tidak bisa membagi waktu dengan maksimal. Sementara semua tugas-tugas itu harus saya selesaikan tepat waktu. Nah, kenapa demikian? Karena ini sebagai bentuk tanggung jawab saya, Pak, menjadi seorang guru, kemudian juga Ya. menjadi ini ya pelaksana untuk tugas tambahan begitu, Pak. Oh iya Bu Nur. Menurut saya Ibu segera menemui kepala sekolah. Saya rasa rencana Ibu sudah tepat karena dari ketiga tugas yang Ibu jelaskan tadi itu memang tugas bendahara juga penting, pendidikan pelatihan calon guru penggerak juga penting, tetapi kita sebagai guru juga tidak lupa dengan tujuan, yaitu peserta didik kita. Jadi semoga nanti dengan Ibu ketemu kepala sekolah, masalah Ibu bisa teratasi Bu Nur ya. Semangat ya Bu Nur ya. Baik Pak, nah saya akan segera menemui kepala sekolah esok hari untuk membahas ini Pak. Terima kasih ya Pak Tri atas waktunya. Saya sekarang ini sudah merasa sedikit lega, sudah berbagi cerita karena dari kemarin-kemarin tuh hanya saya sendiri yang memikirkan, saya belum bercerita kepada siapapun. Nah kebetulan saat ini ada Pak Tri. Alhamdulillah saya sedikit lega sudah berbagi cerita dengan Pak Tri. Nah Pak Tri ternyata juga mendukung langkah yang akan saya ambil ini. Terima kasih Sama-sama Pak. Bu Nur. Iya, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Berhenti merekam.